Halo teman-teman, jumpa kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan merakit sebuah PC dengan budget sekitar 7,5 jutaan. Seperti kita tahu, saat video ini tayang, harga part PC sedang merangkak naik, dikarenakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dengan budget 7,5 juta, saya berkeinginan untuk merakit sebuah PC dengan RAM DDR5 dan VGA RTX. Dengan budget mepet seperti ini, pikiran saya langsung tertuju pada kombinasi Intel Core i5 12400F dan motherboard H610 DDR5 sebagai basis. Mengapa tidak B660 atau B760? Ini karena ngepres budget agar cukup untuk part lainnya. Kemudian untuk VGA card, rencananya saya kasih budget 2 jutaan saja. Berharap mendapatkan RTX 3050 atau RTX 2060 bekas. Akan tetapi, saat mencari-cari VGA card di marketplace FB, saya malah menemukan VGA card RTX di kota saya dengan harga yang cukup miring, yaitu RTX 2060 versi 12GB. Oke, seperti yang saya bilang tadi, basis rakitan ini adalah kombinasi Core i5 12400F dan motherboard H610. Untuk motherboardnya, di sini saya menggunakan motherboard dari Asus, yaitu Prime H610MK DDR5 ARGB. Saya di sini memilih H610 karena selisih harganya yang lumayan jauh dengan B660 atau B760 DDR5, sehingga bisa press budget untuk dialokasikan ke part lainnya. Selain itu, kalau misalnya nanti punya dana lebih, kita tinggal mengganti motherboard saja. H610MK DDR5 ARGB ini adalah sebuah motherboard micro ATX yang memiliki fitur yang cukup lengkap, seperti dukungan memori DDR5, slot PCIe Gen 4 untuk PCIe grafis, dan juga onboard 3 pin ARGB header. Hanya saja, slot M.2 NVMe-nya masih Gen 3. Untuk fitur lainnya, seperti port I/O bagian belakang, dukungan storage SATA, dan jumlah power phase sudah cukup lengkap untuk motherboard sekelas H610. Untuk review lengkap motherboard ini rencananya akan saya buat di video terpisah. Jadi buat yang tertarik dengan motherboard ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan. Oke, komponen selanjutnya yaitu prosesor Core i5 12400F versi Tray. Prosesor ini bisa dikatakan adalah prosesor Intel yang sangat populer untuk rakitan PC mainstream. Ini karena prosesor ini memiliki harga yang cukup murah dan worth it untuk speknya. Dengan 6 core dan 12 thread serta L3 cache sebesar 18 MB, masih sangat bisa diandalkan untuk gaming 1080p. i5 12400F ini mendukung penggunaan RAM DDR5 yang secara ofisial mendukung kecepatan RAM hingga DDR5 4800 MTS. Saya tidak akan membahas banyak prosesor ini karena sudah sering sekali dibahas di konten-konten rakit PC. Selanjutnya RAM. Untuk RAM di sini saya menggunakan RAM dari tim, yaitu T-Force Delta R ARGB 5600. RAM ini adalah salah satu RAM DDR5 ARGB yang memiliki harga yang cukup murah di pasaran. Sebenarnya untuk menekan harga kita bisa saja menggunakan RAM non ARGB seperti Kingston Fury Beast atau Acer Knox. Namun selisih harganya yang sangat sedikit, jadi sekalian saja yang ARGB agar tampilan PC kita lebih menarik. Akan tetapi karena di sini kita menggunakan motherboard H610, RAM ini hanya akan mentok di 4800 MTS sesuai dengan kecepatan ofisial yang didukung oleh Core i5 12400F. Ya, mubasir dong Bang. Ya, untuk saat ini memang. Namun ketika nanti kita punya dana lebih dan mengganti motherboard, kita tidak perlu lagi mengganti RAM karena sudah mempunyai RAM DDR5 dengan clock speed yang cukup tinggi. Part selanjutnya yaitu storage. Untuk storage utama tentu saja menggunakan SSD NVMe. Untuk storage system, ukuran 500 atau 512GB sepertinya saat ini sudah menjadi ukuran minimal. Walaupun ukuran 250 atau 256GB masih terasa cukup. Tidak ada salahnya berinvestasi lebih di storage ini. Seperti pada rakitan ini, saya langsung menggunakan NVMe Gen 4 berukuran 512GB. Tujuannya adalah untuk investasi masa depan. Siapa tahu nanti kita punya dana lebih dan mengganti motherboard ke yang sudah support NVMe Gen 4. Jadi kita tidak perlu mengganti SSD lagi. Untuk menekan harga, saya di sini menggunakan SSD WD SN810 bekas copotan laptop atau sering disebut dengan SSD OEM. Untuk harga SSD ini bisa didapat di harga 400 ribuan saja untuk yang Gen 4. Kalau tidak menemukan SSD Gen 4 second yang murah, kita bisa menggunakan NVMe Gen 3 saja karena kecepatannya sudah cukup untuk menjalankan Windows 10 ataupun Windows 11. Kemudian untuk storage kedua, di sini saya menggunakan sebuah hard disk second dengan ukuran 1 TB yang saya rasa sudah cukup untuk menampung data maupun beberapa game. Untuk upgrade ke depannya, kita bisa ganti nanti dengan SSD 2,5 inci agar tidak terlalu lemot.
Part selanjutnya tentu saja PGA card. Di sini saya menggunakan PGA card dari Nvidia, yaitu RTX 2060 versi 12GB. PGA ini saya temukan di marketplace FB yang kebetulan lokasinya di kota sebelah. Dilihat dari kondisinya, PGA ini sepertinya sempat digunakan untuk mining. Apalagi RTX 2060 12GB dirilis pada saat puncaknya zaman mining di akhir tahun 2021. Lalu mengapa saya nekat membeli PGA ini? Pertimbangan pertama tentu saja harganya yang miring, yaitu di 1,9 juta. Yang mana kalau saya lihat harga RTX 2060 yang versi 6GB saja sudah di atas 2 juta. Kemudian yang kedua adalah kondisinya, yang saya perhatikan cukup mulus dan garansinya baru saja berakhir pada bulan Maret 2025. Artinya PGA ini dibeli pada Maret 2022, karena PGA Asus itu garansinya 3 tahun. Saya berasumsi PGA ini hanya digunakan sebentar saja untuk mining, karena akhir 2022 kegiatan mining mulai tidak produktif akibat Ethereum yang beralih ke POS pada September 2022. Ini juga diperkuat oleh pengakuan si penjual yang mengatakan sejak awal 2023 PGA ini ditaruh di dalam kardus dan dititipkan di toko temannya. Oke, kita bahas sedikit spesifikasi dari RTX 2060 12GB ini. Asus Dual OC RTX 2060 12GB ini adalah versi OC. Ada sedikit peningkatan pada boost clock-nya yang ditingkatkan ke 1680 mAh. RTX 2060 12GB dipersenjatai chip GPU Nvidia Turing dengan 2176 unit shader. Jumlah unit shadernya sama dengan RTX 2060 Super dan lebih banyak daripada RTX 2060 6GB yang berjumlah 1920 unit. Untuk VRAM-nya berukuran 12GB GDDR6 192 bit. Secara umum, relatif performanya menurut website Tech Power Up adalah 11% di atas RTX 2060 biasa. Hampir mirip dengan RTX 2060 Super dan sedikit di atas RX 6600. Untuk TDP, RTX 2060 12GB ini cukup boros daya, yaitu di 184 watt. Minimal PSU yang direkomendasikan adalah 450 watt. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu power supply. Karena rakitan ini cukup boros daya dan membutuhkan listrik yang stabil, di sini saya menggunakan PSU yang menurut saya paling worth it di bawah 500.000, yaitu Segotep BN550W. Segotep BN550W ini adalah sebuah PSU dengan daya 550 watt, bersertifikasi 80 plus bronze. Mengapa saya bilang paling worth it? Karena dengan harga 470-an ribu, kita sudah mendapatkan PSU dengan daya 550 watt. Dengan fitur proteksi yang lengkap seperti short circuit protection, over power protection, under voltage protection, over voltage protection, dan surge protection. Selain itu, fitur penting untuk menghadapi kondisi kelistrikan di Indonesia yang tidak stabil, yaitu fitur full range, yang mana PSU ini akan tetap bekerja sebagaimana mestinya, walaupun voltase input naik turun, asalkan masih pada range 100 volt hingga 240 volt. Garansi yang diberikan juga sangat panjang, yaitu 6 tahun oleh S-Gear Indonesia. Mudah-mudahan harga PSU ini tetap berada di bawah 500 ribuan ya, karena kalau di atas 500 ribuan, saingannya akan semakin banyak dan tidak worth it lagi. Untuk menambah estetika, pada rakitan ini saya menggunakan I/O water cooler, dan ini adalah Segotep Beaver 240 AirGB. Beaver 240 AirGB ini adalah sebuah I/O water cooler dengan harga terjangkau dari Segotep. Dengan harga di bawah 700 ribuan, Beaver 240 ini adalah salah satu yang termurah di antara I/O water cooler yang beredar di marketplace. Namun walaupun murah, bukan berarti produk ini tidak berkualitas. Jika dilihat dari tampilan fisiknya, Beaver 240 AirGB ini terlihat clean dan solid. Pin radiatornya juga terlihat sangat rapi dan berkualitas. Selang radiatornya juga sudah menggunakan double protection. Kemudian untuk water pumpnya juga sudah menggunakan teknologi kekinian seperti 8 pull motor, alloy bearing yang lebih tahan lama, teknologi low inertia pada baling-baling pompa untuk meningkatkan kecepatan sirkulasi cairan radiator, dan juga pure cooper base, yaitu base yang menggunakan tembaga murni untuk meningkatkan level pendinginan. Pada cover water pumpnya juga sudah dihiasi ARGB LED berbentuk pusaran dengan efek mirror. Jadi selain kokoh dan solid, Beaver 240 ini juga terlihat estetik, worth it untuk harganya. Lanjut ke casing. Pada rakitan ini saya menggunakan casing dari GMAX, yaitu Infinity Mini. GMAX Infinity Mini ini adalah sebuah casing micro ATX model aquarium dual chamber. Casing ini sudah dirilis sejak lama dan sudah banyak dibahas oleh konten kreator. Saya memilih casing ini karena suka dengan tampilannya yang sepertinya cukup kompak walaupun bukan full akuarium, yang mana masih ada tiang pemisah antara tempered glass samping dan depan. Saya tidak akan membahas detail casing ini karena sudah banyak ada di YouTube.
Lalu yang terakhir fan casing. Nah, pada rakitan ini saya menggunakan fan casing dari Zalman, yaitu Zalman ZM RFD 120A. Fan casing ini adalah fan yang saya gunakan di casing lama saya. Nyala RGB fan ini hanya ada di bagian ringnya saja, jadi lebih minimalis. Fan ini dulu pernah saya review di channel ini. Untuk yang pengen tahu lebih banyak mengenai fan ini, link ada di deskripsi ya. Kemudian karena fan ini tidak memiliki cabang, maka di sini saya menggunakan beberapa splitter, yaitu splitter untuk daya dan splitter untuk 3 pin ARGB-nya. Ini adalah kekurangan dari fan ini, yang mana tidak seperti fan-fan kekinian yang sudah daisy chain. Oke teman-teman, karena semua part sudah saya jelaskan satu persatu, tanpa berlama-lama mari kita rakit PC ini. Oke, PC ini sudah jadi dan berikut ini adalah tampilannya. Baik, PC ini sudah berhasil booting dan sudah saya install Windows 11. Informasi-informasi yang ditampilkan oleh aplikasi CPU Z dan GPU Z sudah sesuai dengan semestinya. Tidak ada kelainan ataupun yang abnormal. Kemudian untuk hasil benchmark Crystal Disk Mark 8 untuk SSD WD SN810 yang terpasang pada PC ini terlihat mentok di kecepatan maksimal slot PCIe Gen 3. Yaitu di kisaran 3000-an Mbps sekuensial. Ini wajar dan tidak menjadi masalah karena merupakan limitasi dari motherboard. Oke, selanjutnya kita akan benchmark PC ini untuk mengetahui gambaran performanya. Namun sebelum itu, saya melakukan setting di BIOS agar performa rakitan ini lebih optimal. Pada performance preference saya set ke Asus Advanced OC Profile. Kemudian untuk CPU Fan Profile saya set ke standar. Di sini saya juga mencoba mengaktifkan XMP RAM DDR5 5600. Namun karena mobonya adalah H610, kecepatan RAM tetap saja di 4800 sesuai dengan kecepatan official maksimum dari Core i5 12400F. Oke, langsung saja ke benchmark yang pertama yaitu Synthetics Benchmark. Pada Cinebench R23 untuk CPU multicore didapatkan skor 12041 PTS dan single core di 1644 PTS. Suhu maksimum prosesor pada pengujian multicore ada di 65 derajat Celcius. Tidak mengecewakan untuk sebuah I/O water cooling dengan harga di bawah 700.000. Suhu rata-rata untuk core temperatur juga cukup rendah di 48 derajat Celcius. Dan rata-rata CPU packing ada di 54 derajat Celcius. Untuk skor R23-nya sendiri juga sudah sangat sesuai dengan skor sebuah Core i5 12400F, yaitu di kisaran 12 ribuan. Lanjut ke CPU Z CPU benchmark.
Pada CPU single thread mendapatkan skor yaitu 678,7 dan multithread didapatkan skor 4904,2. Skor ini jika kita bandingkan dengan prosesor lainnya, menurut CPU Z, skor single threadnya mendekati skor Core i9 11900K dan multithreadnya mendekati skor AMD Ryzen 7 2700X. Lanjut ke superposition benchmark. Pada preset shader extreme, texture high, dop enable, motion blur enable, resolusi 1080p didapatkan skor 4704 dengan suhu maksimum GPU di 69 derajat. Kemudian lanjut ke Unigine Valley benchmark 1.0. Pada Unigine Valley, preset Extreme HD 1080p 8x AA didapatkan FPS di angka 96,8 dengan skor 4051. Oke, setelah synthetic benchmark, selanjutnya adalah uji gaming. Game yang pertama yaitu Forza Horizon 5. Untuk preset grafisnya adalah 1080p preset Extreme dengan ray tracing quality high. Untuk game Forza Horizon 5 ini didapatkan skor 61 fps, sangat lancar dan playable sekali untuk sebuah game racing. Selanjutnya Days Gone dengan preset grafis 1080p very high, render scale 100. FPS yang didapatkan adalah kisaran 90-an. Game selanjutnya yaitu Stray dengan preset grafis 1080p high. FPS yang didapatkan adalah kisaran 90-an. Selanjutnya game Red Dead Redemption 2 dengan preset grafis 1080p quality preset level balance. FPS yang didapatkan adalah kisaran 90-an. Game selanjutnya yaitu Horizon Zero Dawn dengan preset grafis 1080p ultimate quality. FPS rata-rata yang didapatkan adalah 81 fps. Selanjutnya Genshin Impact dengan preset grafis high 1080p 60 fps phishing off. Game ini dilibas dengan aman tanpa stuttering. Terakhir yaitu Black Myth Wukong dengan setting grafis 1080p, preset grafis ray tracing level medium, frame generation off, super resolution 66. Pada setting grafis ini didapatkan FPS rata-rata di 52 fps. Oke, setelah benchmark, selanjutnya adalah konsumsi daya dari PC ini. Saat idle desktop, PC ini menyedot daya sekitar 72 watt. Dan saat benchmark superposition, daya yang disedot mencapai 240 watt. Dari informasi tersebut bisa dikatakan penggunaan PSU Segotep BN550 550 watt sangat ideal di rakitan PC ini karena daya yang disedot saat load tinggi adalah sekitar setengah dari kapasitas PSU. Seperti kita tahu, efisiensi tertinggi dari sebuah PSU umumnya terjadi saat dibebani daya setengah dari kapasitas PSU. Jadi dapat dikatakan rakitan i5 12400F disandingkan dengan RTX 2060, idealnya dipasangi PSU kisaran 550-an watt atau minimal 500 watt. Oke teman-teman, berikut ini adalah daftar harga dan total biaya yang dihabiskan untuk merakit PC ini. Harga totalnya agak melar sedikit ke 7,7 juta. Untuk harga 7,7 juta saat video ini dibuat, saya merasa puas dengan performa yang dihasilkan. Untuk game 1080p, spek PC ini sudah cukup menurut saya. Walaupun mungkin game AAA terbaru, kita akan wajib menyesuaikan setting grafis. Kredit khusus saya berikan kepada AIO water cooler Segotep Beaver 240. Di luar ekspektasi saya, cooler ini dengan harga di bawah 700 ribuan mampu memberikan performa yang baik saat gaming maupun full load. Untuk teman-teman yang ingin mencoba AIO water cooling, namun dana agak terbatas, Segotep Beaver 240 ini bisa dipertimbangkan. Link pembelian ada di deskripsi. Oke teman-teman, demikian video rakit PC kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang berencana merakit PC dengan budget sekitar 7 jutaan. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, share, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.